Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Neni Damai. Di video kali ini kakak akan melanjutkan membahas part kedua dari materi ujian KSM tahun 2023 untuk tingkat kabupaten kota dengan mata uji MI IPA. Di video kali ini kita akan lanjut dari pembahasan soal nomor 21 sampai soal terakhir, yaitu soal ke-40. Mari langsung kita bahas soal yang ke-21. Soal ke-21, gambar A dan B berikut mempunyai persamaan dan masuk dalam famili Arthropoda, meskipun kedua habitatnya berbeda di air dan di darat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, seperti firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 284. Yang gambar A ini udang, yang B ini adalah kalajengking. Dia masuk ke dalam famili Arthropoda, artinya adalah kelompok hewan berbuku-buku. Nah, pertanyaannya adalah pernyataan yang tidak benar di bawah ini tentang kedua hewan tersebut adalah: A. Keduanya adalah invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ini adalah pernyataan yang benar. B. Keduanya tersegmentasi yang ditutupi oleh exoskeleton. Artinya adalah dia terpisah antara kepala dan bagian badan, kemudian ditutupi oleh exoskeleton atau rangka luar. Ini adalah benar. C. Keduanya tidak memiliki pencernaan yang lengkap. Bahwasanya untuk udang ataupun kalajengking itu sebenarnya sudah memiliki serupa semacam sistem pencernaan yang lengkap. Maka ini dibilang sebuah pernyataan yang tidak benar. Kemudian yang D, keduanya adalah hewan berdarah dingin. Benar. Jadi jawaban yang tidak benar atau pernyataan yang tidak benar adalah yang C. Karena pada dasarnya dia sudah mirip seperti saluran pencernaan yang terpisah, yang ada bagian-bagian untuk melakukan sistem pencernaannya, sehingga bisa dikatakan dia lengkap atau cukup lengkap. Baik, kita perhatikan untuk soal nomor 22. Di soal nomor 22 ada gambar daun dari yang berwarna hijau, kemudian dia berwarna kekuningan, kemudian dia mengalami keguguran. Nah, soalnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 21 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering. Lalu kamu melihatnya kekuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai atau gugur. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ayat Al-Quran tersebut mengenai proses senesin atau penuaan daun pada tumbuhan yang terjadi karena, nah adik-adik, tips dalam menjawab soal KSM itu sebenarnya adalah strategi. Apa yang dimaksud dengan strategi? Ketika kita disodorkan dengan pertanyaan yang pernyataannya sangat panjang, sebenarnya inti pertanyaan itu cuma ada di bagian satu kalimat terakhir. Maka ketika ditemukan soal seperti ini, langsung saja bacalah soal paling terakhir terlebih dahulu, yaitu bagian yang satu kalimat terakhir. Pertanyaannya sebenarnya poinnya adalah proses senesin atau penuaan daun itu terjadi karena apa? Nah, kita bahas sedikit materinya bahwa proses pengguguran daun biasanya didahului dengan penuaan. Selama proses ini berlangsung terjadi penyusutan struktur dan kerusakan membran sel. Senesin atau penuaan ini disertai dengan hilangnya klorofil, RNA, protein, dan berbagai enzim pada sel. Maka kita cek jawabannya. A. Sel-sel daun mengalami apoptosis dan menguning. B. Berkurangnya pigmen utama yakni klorofil. C. Kadar auksin yang meningkat. D. Kurang air pada kandungan tanah. Kata kuncinya sebenarnya adalah warna. Salah satu zat warna daun adalah klorofil. Maka di sini adalah kita berbicara tentang klorofilnya. Maka jawabannya adalah B. Baik, kita lanjut ke soal 23. Obesitas pada anak-anak adalah masalah yang sekarang dihadapi oleh negara maju dan sebagian negara berkembang.
Salah satu penyebab terjadinya obesitas mengkonsumsi makanan olahan cepat saji yang menjadi kebiasaan hidup. Obesitas adalah kelebihan berat badan atau kegemukan. Nah, berikut pernyataan yang tepat mengenai konsumsi makanan olahan cepat saji adalah pernyataan yang tepat ini. A. Makanan cepat saji banyak mengandung kalori, lemak, dan gula, namun rendah nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Kita checklist dulu. B. Makanan cepat saji praktis dan cepat serta lebih mengenyangkan. Ini kurang tepat. C. Makanan cepat saji lebih banyak pilihan dan ragam sehingga lebih menarik untuk dikonsumsi. Ini kurang tepat. D. Makanan cepat saji mudah didapat dan cepat untuk segera dikonsumsi. Ini kurang tepat. Karena kita akan mengkaitkan dengan obesitas. Obesitas adalah kegemukan. Biasanya orang yang gemuk itu adalah karena terlalu banyak lemak dan banyak mengkonsumsi yang manis-manis atau gula, serta dia juga mengandung kalori yang tinggi. Namun nutrisinya atau nutrisi untuk tubuhnya itu sebenarnya kurang atau rendah di dalam makanan cepat saji. Maka jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 24. Hujan asam merupakan salah satu fenomena alam yang sekarang sering terjadi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Waqiah 68-70 yang artinya adalah, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkan air dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki niscaya kami jadikan dia asin, maka mengapa kamu tidak bersyukur? Nah, tips lagi ya, jangan sampai lupa bahwasanya jika ada pertanyaan dengan pernyataan atau ilustrasi atau stimulus bacaannya yang panjang, sebenarnya inti pertanyaannya cuma ada pada satu kalimat terakhir. Maka fokuslah baca dulu untuk soalnya. Soalnya adalah pernyataan yang benar terkait hujan asam adalah sebenarnya dia adalah bertanya tentang hujan asam yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan stimulusnya. Ini untuk strategi mempersingkat pemanfaatan waktu di dalam ujian. Kita lihat pernyataan yang benar terkait hujan asam adalah A. Kandungan karbon dioksida yang larut dengan air hujan memiliki bentuk sebagai asam kuat. Pernyataan ini adalah salah karena dia sebenarnya adalah bentuk asam lemah. B. Berkurangnya kadar karbon dioksida, menipisnya lapisan ozon, dan bila bersenyawa dengan air hujan akan menimbulkan terjadinya hujan asam. CO2, ozon itu tidak menyebabkan hujan tidak langsung menyebabkan hujan asam, tetapi ada senyawa lain yang dibentuknya sehingga senyawa itulah yang akan memunculkan terjadinya hujan asam. Kemudian yang C, berkurangnya kadar oksigen, menipisnya lapisan ozon, dan bila bersenyawa dengan air hujan akan menimbulkan terjadinya hujan asam. D, CO2 dan O2 dapat bereaksi terhadap air, oksigen dan bahan kimia lainnya untuk membentuk asam sulfat dan nitrat. Kemungkinan ini adalah ada unsur S dan ada unsur N. Unsur S dan unsur N ini adalah sebagai bahan kimia untuk menciptakan atau terjadinya hujan asam. Maka jawabannya yang lebih tepat itu adalah yang D. Baik, kita lanjut ke soal nomor 25. Beberapa nama hewan disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl yang menyebutkan salah satu hewan yang mempunyai banyak manfaat. Salah satunya adalah membantu proses penyerbukan dalam pembentukan buah. Jenis penyerbukan yang dibantu oleh hewan dalam surat An-Nahl adalah sebagai referensi An-Nahl itu artinya lebah. Kemudian ada lagi namanya An-Namal. An-Namal itu artinya semut. Kemudian ada arti Al-Ankabut. Al-Ankabut itu artinya laba-laba. Nah, yang terkait dengan soal itu ya An-Nahl berarti lebah. Lebah, semut, laba-laba itu semuanya masuk ke dalam kelompok serangga atau entomologi, misalnya ilmu yang mempelajari tentang serangga. Nah, kita lihat. A. Ornitogami ini penyerbukan yang dibantu oleh burung. Ornito artinya burung.
entomogami, penyerbukan yang dibantu oleh serangga, maka jawabannya udah jelas B. Kita lihat yang C, hidrogami, hidro artinya air, berarti penyerbukannya dibantu oleh air. Kemudian antropogami, antro itu artinya adalah manusia, berarti penyerbukannya dibantu oleh manusia. Contohnya adalah tanaman vanila. Tanaman vanila itu penyerbukannya dibantu oleh manusia. Kemudian ada satu lagi namanya anemogami. Anemogami berarti penyerbukan yang dibantu oleh angin. Nah, ini dia. Baik adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 26. Di soal nomor 26, Allah telah memperingatkan manusia dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Oke, informasi untuk adik-adik semua, surat Ar-Rum ayat 41 selalu masuk di dalam soal KSM tiap tahun. Maka ingat-ingatlah bahwa surat Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini selalu ditanyakan di dalam soal KSM, yang arti penafsiran dari surah Ar-Rum ini ayat 41 ini adalah bahwa segala kerusakan di bumi baik di darat maupun di laut adalah akibat dari ulah manusia. Salah satu bentuk kerusakan yang ada adalah hutan mangrove di pesisir pantai. Kerusakan hutan ini dapat menyebabkan akibat langsung pada produksi perikanan, yaitu Oke, di sini kakak menjawab dua jawaban karena ada sedikit keraguan, karena pertanyaannya adalah terkait dengan produksi perikanan. Udang sebenarnya juga masuk ke dalam salah satu dari produk perikanan berarti ya. Nah, jawaban meragukan itu ya dari A atau C. Jadi silakan adik-adik perkaya lagi referensinya, mana yang jawaban yang benar di antara A atau C. Kalau yang A, logikanya seperti ini. Populasi udang kecil menurun karena tidak bisa mencari makanan yang menempel di mangrove. Itu kan juga masuk akal ya, karena di mangrove itu, di bagian mangrove itu juga ada makanan-makanan baik dari fitoplankton, dari zooplankton sebagai makanan dari udang atau ikan-ikan kecil. Kemudian yang B, populasi udang meningkat. Salah. Yang meningkat ini salah, berarti kita cuman mengambil yang terjadi penurunan, karena kan dampak dari hutan mangrove yang telah dirusak. Kalau kita yang C, kenapa bisa juga kita pilih yang C? Populasi ikan besar menurun karena berkurangnya populasi ikan kecil. Ikan kecil kan juga kadang hidupnya di dekat mangrove yang menjadi makanan bagi ikan-ikan besar. Tetapi antara A yang B sebenarnya lebih 80%-nya beratnya adalah jawabannya ke A. Tapi silakan adik-adik diskusikan lagi dengan guru pembimbingnya atau mungkin mencari referensi lain yang ditemukan di jawaban soal yang lain. Baik adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 27. Soal nomor 27 ini simple, tanpa perlu kita membaca stimulus soal, kita langsung ke sini. Jajanan seperti gambar di atas tidak disarankan untuk dikonsumsi karena apa? A, bahan yang digunakan dari tepung, ini tidak ada kaitannya. B, digoreng menggunakan minyak goreng, tidak ada kaitannya. Tidak disarankan, berarti yang jelek-jeleknya dong ya. Berarti kita ambil yang C, karena dijualnya terbuka sehingga terkena debu udara yang kotor. Maka jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjut ke soal nomor 28. Pertumbuhan dipengaruhi beberapa faktor seperti hormon giberelin dan asam absisat. Jadi GA ini adalah giberelin acid atau asam hormon giberelin. Kemudian ABA ini adalah asam absisat. Mana hasil penelitian tentang pengaruh hormon asam giberelin dan asam absisat terhadap perkecambahan biji tumbuhan biji disajikan pada tabel berikut. Ini GA, ini ABA. Ini persen per kecambahan. Kita lihat, kalau nggak diberi kedua hormon, itu persentase perkecambahannya adalah sekitar 74%. Kalau kita kasih GA, giberelin, tanpa kita kasih ABA, itu paling tinggi 79. Berarti yang paling tinggi yang ini ya. Cek. Kalau kita nggak kasih GA, kita kasih asam absisat aja, dia anjlok sampai cuman 5%. Kalau kita kasih ABA. Kalau kita kasih kedua-duanya, dia cuman perkecambahannya standar. Itu sampai 61%. Artinya kita lihatnya di sini, kita lihatnya di sini.
Artinya apa? Kalau GA dia paling tinggi, kalau ABA dia menyebabkan perkecambahan paling rendah. Berarti GA itu dia kerjanya mempercepat perkecambahan, ABA berarti dia menghambat proses perkecambahan. Sekarang pertanyaannya adalah, berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, maka pernyataan yang benar adalah A. Hormon ABA dan hormon GA dapat menghambat perkecambahan. No, GA nggak masuk menghambat perkecambahan. B. Hormon GA maupun hormon ABA merangsang perkecambahan. No, karena ABA kerjanya adalah menghambat. C. Hormon GA menghambat perkecambahan. No, GA mempercepat. ABA itu memperlambat. Salah. Maka jawabannya satu-satunya adalah pasti D. Pemberian hormon ABA saja dapat menghambat perkecambahan. Jadi jawabannya adalah D. Begitu ya analisanya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 29. Oke, di sini udah ada langsung ya. Di soal nomor 29, Pak Dian mempunyai kucing yang berambut lebat memata biru. Dia kasih kode genetikanya adalah L besar, L besar, B besar, B besar. Akan dikawin silangkan dengan kucing Pak Rama yang berambut pendek dan matanya coklat. Dengan simbol genetikanya adalah L kecil, L kecil, B kecil, B kecil. Perkiraan hasil persilangan kucing tersebut adalah, kita ambil ini P1-nya, berarti gametnya adalah, ambil sampingnya karena dia ini kan dominan-dominan ya, alelnya dominan-dominan, berarti L dan B. Kalau yang ini berarti kita ambil sampel pasangan alelnya aja, L dan B. Maka kita silangkan ini. Hasilnya adalah ini. L besar, kita susun ya, L kecil, B besar, B kecil. Kalau dia membawa satu huruf besar, masing-masingnya ada huruf besar, L untuk rambut, B untuk mata. Berarti L-nya ada besar, berarti rambutnya lebat karena kode L besar itu sebenarnya berambut lebat. Kalau kodenya ada B besar, berarti dia matanya biru. Karena apa? Sifat L besar sama B besar itu adalah dominan. Sehingga L yang kecil sama B yang kecil atau rambut pendek dengan mata coklat ini sifatnya resesif, akan ditutupi oleh yang dominan si rambut lebat dan mata biru. Maka bisa dibilang ini lebat dan mata biru. Berarti 100% dia lebat dan biru. Maka jawabannya adalah D, 100% lebat biru. Ini adalah permainan persilangan dua sifat beda dominan resesif. Kita lanjut ke soal nomor 30. Soal nomor 30, Allah memberikan petunjuk kepada manusia dengan melalui berbagai cara. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah 31 yang memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana cara menguburkan mayat melalui perantara perilaku dari salah satu jenis hewan. Hewan yang dimaksud dalam surat tersebut adalah menjelaskan tentang bagaimana burung gagak menguburkan saudaranya atau burung gagak yang lain mati. Dia menunjukkan kepada manusia cara menguburkannya. Itu sudah tertuang di dalam surat Al-Maidah ayat 31. Maka jawabannya adalah B, burung. Kita lanjut ke soal nomor 31. Baik, soal 31 itu tentang sistem pernapasan. Ini namanya inspirasi. Ini namanya ekspirasi. Inspirasi itu ngambil udara masuk, kalau ekspirasi mengeluarkan udara. Kita lihat ketika udara masuk, ini diafragma itu menarik ke bawah. Sementara kalau udara keluar, diafragma itu akan mengendur. Berdasarkan gambar di atas, maka tentukan pernyataan yang benar di antara pernyataan berikut di bawah ini. Kita cek pernyataan nomor 1. X terjadi ini karena kontraksi otot antar tulang rusuk dan otot diafragma. Kalau udara masuk, maka akan terjadi kontraksi otot rusuk dan otot diafragma. Maka diafragma itu akan
sehingga dada terangkat, rongga dada bertambah. Jadi volume udara bertambah karena adanya tekanan udara rendah di dalamnya itu, sehingga udara masuk. Ini pernyataannya benar. Kalau yang Y terjadi karena kontraksi otot antara tulang rusuk dan otot diafragma. Kalau udara keluar sebenarnya terjadi bukan kontraksi, tapi lebih tepatnya adalah relaksasi, sehingga dada terangkat dan volume rongga dada bertambah. Bukan bertambah, kalau dia udara keluar terjadi pengempisan dari rongga dada kita, berarti volume rongga dada kita harusnya mengecil. Maka jawaban yang 2 adalah salah. Jika 2 salah, 2 salah, 2 salah, maka kita cek jawaban nomor D, 3 dan 4. Kita cek nomor 3. X terjadi karena tekanan di rongga dada membesar sehingga udara masuk. Kalau seandainya kalau udara masuk ke dalam rongga dada kita, berarti tekanan udara yang ada di rongga dada kita kecil karena masih ada space ruang untuk udara bisa memenuhi seluruh rongga dada kita. Seharusnya terjadinya udara masuk karena tekanan di dalam rongga dada kita itu adalah kecil tekanannya. Maka jawaban nomor 3 itu adalah salah. Maka yang tersisa adalah nomor 4, Y terjadi karena tekanan di rongga dada membesar. Tekanan ya, ini tekanan artinya adalah ketika kita menekan dada kita atau rongga dada di dalam sini menekan atau membesar tekanannya, itu kan benarnya akan menekan udara untuk bisa keluar dari rongga dada kita. Makanya terhembus keluar. Jadi nomor 4 ini adalah benar. Jadi jawaban yang tepat itu sebenarnya adalah 1 dan 4. Baik, kita lanjut ke soal nomor 32. Ayam ketika fajar menyingsing berkokok bersautan satu sama lain. Kambing akan mengembik jika lapar atau sedang bahaya. Katak mencari makan di air dan ikan hidup di air. Hubungan simbiosis antara ayam, kambing, serta ikan dan katak adalah mereka kan tidak saling mempengaruhi, tidak saling berkompetisi, maka disebut sebagai hubungan yang netralisme atau tidak saling mengganggu atau tidak saling berkaitan. Cuman adalah hubungan yang netral saja, disebut netralisme. Baik, kita lanjut ke soal nomor 33. Perhatikan tabel berikut. Coba lihat, ada 5 penyusun jaringan ikat beserta fungsinya. Kita lihat 1 makrofag. Jaringan ikat makrofag itu fungsinya adalah melakukan fagositosis terhadap zat asing. Benar ya, makrofag ini salah satu fungsinya adalah sebagai fagositosis atau memakan sel asing yang akan mengganggu tubuhnya. Kedua, sel mesenkim itu adalah fungsinya sebagai penyusul sel embrional. Ini benar. 3, fibroblast fungsinya di sini adalah sebagai pertahanan terhadap benda asing. Itu salah. Fibroblast itu fungsinya adalah pembentuk jaringan ikat untuk memproduksi kolagen, elastin dan lain-lain. Kemudian jaringan penyusun jaringan ikat yang keempat ada namanya sel mas. Sel mas ini adalah fungsinya menghasilkan heparin dan histamin. Ini benar. Yang kelima ada sel lemak. Fungsinya adalah sel yang mengandung pigmen. Ini juga sel lemak yang mengandung pigmen. Ini juga ragu ya jawabannya, entah benar atau salah. Yang jelas di sini kita cek pasangan yang tepat antara penyusun jaring ikat dan fungsinya ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 4. Jadi jawabannya adalah B. Karena kalau mengambil bagian yang nomor 3 ini itu kan salah, maka jawabannya adalah B, 1, 2, dan 4. Baik adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Nah, ketemu lagi kan surat Ar-Rum ayat 41. Surat Ar-Rum 41 ini selalu keluar di setiap soal KSM, baik yang ada di IPA maupun yang ada di IPS sebagai stimulus soal. Arti dari surat Ar-Rum 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.
Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang ditemukan adalah ledakan populasi alga di perairan akibat pencemaran fosfor. Intinya adalah ledakan populasi alga atau yang kita sebut dengan blooming alga. Karena katanya adalah pencemaran fosfor. Nah, bayangkan kalau dia udah terjadi ledakan populasi alga atau blooming alga, alga kan makhluk hidup. Bayangkan ketika dia menutup seluruh perairan yang ada di perairan, seperti sungai, kali, selokan atau apapun, tentu hewan-hewan yang hidup di kali atau di sungai atau di bawah dari alga tersebut yang ditutupi oleh alga tadi akan kekurangan oksigen karena sudah diambil terlebih dahulu oleh si alga di permukaan perairan. Itu logikanya. Maka kita cocokkan dengan option jawaban. Pertanyaannya adalah di antara pernyataan di bawah ini, pilihlah pernyataan yang paling sesuai akibat dari blooming alga atau ledakan populasi dari si alga. Kita cek jawabannya. A. Limbah dari industri mengandung fosfor dalam kadar tinggi sehingga menyebabkan banyak ikan mati. Fosfor itu tadi adalah sebagai nutrisi untuk pertumbuhan si alga. Fosfor tinggi berarti alga akan menjadi blooming atau meledak jumlah populasinya. Maka A itu jawabannya kurang tepat. Kemudian kita cek jawaban yang B. Fosfor merupakan zat organik yang dibutuhkan ikan tetapi membahayakan ikan bila kadarnya terlalu tinggi. Ini juga kurang tepat. C. Populasi alga yang tinggi menyebabkan berkurangnya oksigen pada perairan sehingga menyebabkan kematian pada ikan. Ini lebih tepatnya. Karena tadi kita berbicara di stimulus soal itu tentang terjadinya ledakan populasi alga atau yang dikenal dengan blooming alga yang menyebabkan kematian pada ikan-ikan yang ada di bawah permukaan dari si alga tadi karena udah diambil terlebih dahulu oksigennya oleh si alga di permukaan dan ditangkap lebih dahulu oksigen gitu sehingga yang di bawah nggak tersisa atau nggak kedapatan oksigen. Kalau yang D, populasi alga yang tinggi menyebabkan bertambahnya jumlah makanan is no, big no. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal 35. Siswa kelas 6 diberikan tugas mengidentifikasi tumbuhan yang ada di pekarangan sekolah dan mendapatkan beberapa tanaman sebagai berikut. Anggrek bulan, mawar merah, pinus, pakis haji, melati. Kelompok tumbuhan di atas yang tergolong melakukan pembuahan ganda. Pembuahan ganda ini biasanya dari Angiospermae. Untuk pembuahan ganda itu disebut dari biji tertutup Angiospermae, yaitu dari anggrek bulan, mawar merah, melati itu masuk ke dalam Angiospermae. Sementara pinus pakis haji itu biji terbuka. Dia cuma melakukan 1 kali pembuahan. Maka jawaban yang tepat untuk pembuahan ganda atau Angiospermae ini adalah kelompok dari anggrek bulan, mawar merah, dan melati 1, 2, dan 5. Jadi jawabannya adalah C. Kita lihat soal ke-36. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa Ramadan. Berpuasa telah terbukti dapat meningkatkan metabolisme dan kinerja tubuh, asalkan ketika sahur dan berbuka memakan makanan yang tepat. Pernyataan di bawah ini tidak tepat untuk dilakukan ketika makan sahur kecuali. Jadi ini kayak semacam pernyataan, tapi pernyataannya itu 2 kali untuk tidak tepat kecuali. Berarti sebenarnya yang ditanyakan adalah pernyataan yang tepat. Pernyataan yang tepat yang dilakukan ketika makan sahur itu yang harus bagaimana? Kita lihat yang A. Mengonsumsi kopi merupakan hal yang baik karena no, big no ya. B. Tidak mengkonsumsi vitamin karena vitamin mempercepat proses metabolisme yang menghabiskan cadangan makanan dengan cepat. Ngapain? Vitamin juga dibutuhkan pada saat kita berpuasa. C. Mengonsumsi karbohidrat dan protein yang cukup sebagai sumber energi dan bahan baku untuk perbaikan tubuh. Ini benar sekali ya. Ketika kita berpuasa sebaiknya kita mengkonsumsi makanan berkarbohidrat dan berprotein. Kalau yang D, mengkonsumsi makanan cepat saji, big no. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C, mengkonsumsi karbohidrat dan protein. Fungsi karbohidrat sebagai sumber energi dan fungsi protein sebagai perbaikan tubuh atau pengganti sel-sel yang rusak.
Sekarang kita lihat ke soal nomor 37. Soal 37 dalam bentuk bahasa Inggris. Watch the picture. Artinya perhatikan gambar. What organ function to hold objects or something. Artinya adalah fungsi organ untuk memegang, hold object, atau memegang benda atau sesuatu. Menggenggam ya. Kita lihat menggenggam fungsinya pasti tangan dong. Berarti jawabannya adalah number 5. Number 1 mouth atau mulut, nomor 2 eye atau mata, 3 ear atau telinga, nomor 4 nose atau hidung. Oke, kita lihat ke soal nomor 38. Soal 38 dalam bentuk soal berbahasa Arab. Sebenarnya kakak tidak menerjemahkan bahasa Arabnya, pertanyaan bahasa Arabnya, cuman dari sini ada huruf alfabet yaitu huruf A. Dilihat dari gambar di sini bakteriofag atau virus T. Huruf A di sini menunjukkan kepala, B ini adalah badan atau ekor, C itu adalah serabut ekor. Nah, kita lihat, perhatikan option jawaban. A ini harusnya kepala. Kita lihat A artinya ekor, B bahasa Arabnya artinya leher, C bahasa Arabnya artinya kepala, D bahasa Arabnya artinya tangan. Berarti yang tepat untuk yang A ini adalah C, kepala. Jadi jawabannya adalah C. Kita ke soal 39. Sirkulasi hewan mamalia, reptil, amfibi, dan ikan ditunjukkan secara berturut-turut dengan nomor. Sirkulasi itu artinya adalah sistem peredaran darah. Kita lihat untuk mamalia, tingkat kelas mamalia paling tinggi itu kelas mamalia, kelas vertebrata paling tinggi itu adalah kelas mamalia. Contohnya kita manusia itu pasti sudah memiliki sistem peredaran darahnya sudah sempurna, 2 serambi kiri, 2 serambi dan 2 bilik. Serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, bilik kanan. Maka kita lihat yang satu ini sepertinya, kita lihat dari yang paling sederhana, ini sepertinya adalah ikan. Maka nomor 3 ini adalah ikan. Kita lihat yang nomor 4. Nomor 4 itu adalah sudah ada sekat yang paling sempurna. Ini sudah ada batas jelas, maka disebut adalah mamalia. Sudah ada 4. Sementara yang nomor 2 karena cuma 3 ada. Nomor 2 kita lihat. Nomor 2 itu adalah amfibi. Bentar dulu. Nomor 2 itu sepertinya reptil, nomor 1 itu amfibi. Karena apa? Karena dia memiliki sekat atau rongga udara, sekat yang belum sempurna. Nah, kalau kita perhatikan susunannya, maka susunan yang tepat antara gambar ini adalah mamalia berarti 4, kemudian reptil 2, kemudian amfibi 1, kemudian ikan 3. Berarti jawabannya adalah 4, 2, 1, 3. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi yang nomor 39 itu jawabannya D ya. 4, 2, 1, 3. Kenapa antara 2 dan 1 ini cukup meragukan? Kita lihat dari sekatnya di sini. Batas antara serambi dengan bilik. Ini belum sempurna sekatnya, ini sudah sempurna. Karena reptil itu lebih tinggi kelasnya daripada amfibi. Amfibi lebih tinggi daripada ikan atau aves. Sementara tingkat tertinggi itu adalah kelas mamalia, sekatnya sudah sempurna. Sebentar ya. Sepertinya ada revisi. Sepertinya lebih tepat ini adalah ini yang reptil, ini yang
amfibi. Karena ternyata di sini reptil sudah ada, sekatnya di sini belum ada. Di sini artinya dia masih punya tiga bagian. Amfibi sementara di sini sudah ada 4 bagian. Maka ini masih tiga bagian dari jantungnya, belum 4. Sementara amfibi itu kan dia lebih rendah kelasnya daripada reptil. Reptil sudah punya 4 bagian jantung, tapi sekatnya belum sempurna. Kalau ini kan mamalia sudah 4 bagian jantung dengan sekat yang sudah sempurna, ini 3. Maka jawabannya adalah 4, 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah yang C. Baik, soal terakhir nomor 40. Apabila suatu molekul oksigen dihirup dari hidung, maka untuk menuju jaringan otot kaki, O2 harus melalui bagian berikut kecuali. Oke, kata kuncinya adalah O2 akan selalu mengalir di arteri kecuali arteri pulmonalis. Ini katanya CO2 akan selalu mengalir di vena kecuali vena pulmonalis. Nah, pertanyaannya adalah apabila suatu molekul O2 dihirup dari hidung, maka untuk menuju jaringan otot kaki, oksigen harus melalui bagian berikut kecuali. Jawabannya adalah kecuali arteri pulmonalis. Dia nggak boleh lewat di sini karena di arteri pulmonalis itu membawa darah yang kaya dengan CO2. Maka jawabannya adalah 40A. Baik adik-adik, itu dia 40 soal lengkap untuk KSM tingkat MI IPA. Karena untuk soal 41, 42 sampai ke 45 itu sebenarnya adalah pengulangan dari soal sebelumnya. Jadi yang benar itu adalah sampai soal nomor 40. Karena soal KSM itu tiap tahun cuma sebanyak 40 soal. Baik adik-adik, itu dia part kedua atau bagian kedua dari pembahasan soal video KSM MI IPA tahun 2023 yang asli, naskah aslinya. Selamat berjuang adik-adik untuk KSM 2024 ini. Semoga kalian semua sukses melaju sampai ke tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Baik, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman kalian untuk pengembangan channel ini agar lebih maju lagi dan berkembang dengan baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.